Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya. Pada video ini, saya akan membahas topik tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan organisasi atau perusahaan. Langsung saja, faktor pendorong. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu pertama, perubahan ukuran dan struktur organisasi berkaitan dengan kebiasaan downsizing dan outsourcing. Contoh, perusahaan Astra melakukan outsourcing agar karyawan lebih bersemangat kerja, agar dipekerjakan tetap. Yang kedua, perubahan dalam sistem administrasi. Dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi, merubah cita perusahaan, atau untuk mendapatkan kekuasaan dalam organisasi. Contoh, SPBU yang dulu tidak pasti dan pas, sekarang ditutup untuk pasti dan pas. Ketiga, introduksi teknologi baru. Teknologi baru mempengaruhi cara bekerja orang dalam organisasi. Contoh, perusahaan dulu yang tidak menggunakan internet, sekarang menggunakan internet. Yang keempat, sifat tenaga kerja. Berkaitan dengan bagaimana sifat karyawan di tempat kerja. Contoh, sifat yang solid membuat perusahaan semakin cepat dalam perubahan. Kelima, problem dan prospek SDM. Berkaitan dengan bagaimana karyawan dilakukan di tempat kerja. Contoh, adanya problematik ketidakpuasan gaji yang akhirnya memaksa pimpinan untuk menaikkan gajinya. Faktor eksternal, yaitu politik dunia. Politik sangat berpengaruh karena politik dapat menumbuhkan kekuatan untuk menekan negara lain. Contohnya, dirobohkannya tembok Berlin akibat politik dunia. Kedua, karakteristik demografis. Aspek perbedaan antara orang-orang yang seperti umur, pendidikan, tingkat, keterampilan, gender, dan lain-lain. Contohnya, penyetaraan derajat kulit hitam dan kulit putih. Ketiga, kejutan ekonomi. Perubahan tiba-tiba ekonomi suatu negara yang berdampak pada masyarakat. Contohnya, perusahaan yang banyak berubah saat Soeharto lengser dari jabatannya. Keempat, peraturan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi bisnis. Contohnya, perusahaan dituntut saat UU tentang gaji minimal disahkan. Kelima, kecenderungan sosial. Kebiasaan suatu lingkungan yang memperlakukan seseorang. Contohnya, kecenderungan pengangkatan jabatan untuk ras-ras tertentu. Keenam, kemajuan teknologi. Perubahan teknologi yang berdampak pada bisnis. Contohnya, perusahaan yang dulu tidak mengetik dengan mesin, sekarang telah beralih menggunakan komputer. Ketujuh, perubahan pasar. Berkaitan dengan perubahan pasar yang biasanya adalah dampak dari politik dunia atau kejutan ekonomi. Contohnya, pengusaha kerajinan tangan di Bali melakukan ekspor karena Indonesia telah melakukan pasar terbuka. Kedelapan, persaingan semakin efektif. Suatu perusahaan yang ingin tetap berdiri akan berubah agar dapat lebih bersaing dengan perusahaan lainnya. Contohnya, Nokia yang dulu tidak mengeluarkan produk jenis QWERTY akhirnya mengeluarkan karena adanya persaingan dengan BlackBerry. Dan yang terakhir, pelanggan semakin banyak tuntutan. Pelanggan yang semakin ingin ini itu membuat perusahaan harus berubah agar tetap ada yang di benak pelanggan. Contohnya, BlackBerry penggunaannya makin efektif dan efisien karena adanya tuntutan dari konsumen. Namun begitu, ada juga yang gagal mengolah pribadi maupun organisasi. Tujuan hidup tak tercapai, waktu dan tenaga terbuang percuma. Organisasinya pun terbengkalai. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menghambat perubahan atau pengembangan sebuah organisasi, yaitu yang pertama, faktor internal. Hanya melihat di dalam dan tidak tahu atau masa bodoh dengan apa yang terjadi di luar. Para pimpinan hanya melihat yang ada di dalam. Boleh jadi memang ada pergulatan politik internal yang membuat manajemen tidak lagi sensitif dengan apa yang terjadi di luar. Hal ini bisa terjadi karena para pemegang saham sibuk memperebutkan posisi atau kepentingan-kepentingan lain yang membuat urusan pengembangan organisasi tidak menjadi baik. Yang kedua, market disruption. Terhambatnya perkembangan organisasi bisa juga karena ada market disruption. Ada suatu hingar-bingar di luar yang perusahaan tidak mampu ikuti. Umumnya, ini disebabkan oleh hadirnya teknologi baru
yang menyebabkan perusahaan tidak lagi kompetitif. Yang ketiga, Key Performance Indicator atau KPI. Artinya, memang ada semangat kerja rendah sehingga KPI-nya banyak yang di bawah target. Jika KPI di bawah target, maka tidak ada kemajuan di dalam pengembangan organisasi. Organisasi seperti ini hanya akan bertahan kalau ada pengurangan SDM secara alamiah. Yang tua, pensiun tapi tidak dicarikan pengganti. Pekerjaannya dirangkap oleh karyawan yang lain. Atau yang pensiun diganti dengan karyawan baru dengan gaji yang lebih kecil. Proyek-proyek yang menghasilkan margin, keuntungannya tinggi, banyak yang tertunda penyelesaiannya. Ini menjadi indikator turunnya pendapatan perusahaan, yang ujung-ujungnya adalah keuntungan menipis. Sekian dari saya, terima kasih.